Salam saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam channel kita Sapaan Pagi pada hari ini, Senin tanggal 8 September 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah saya mengajak kepada kita semua untuk meluangkan waktu kita membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum dari itu, marilah kita berdoa sejenak. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Senin tanggal 8 September 2025 diambil dari Almanak KKBP yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9. Demikian kita dengarkan isi firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang sesungguhnya sebetulnya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kata tersebut, kalimat tersebut bukan berasal dari atau bukan bentuk pengakuan dari diri seseorang sebagaimana yang biasa atau sering terjadi di dalam perjalanan sejarah dunia. Sering sekali orang mengaku bahwa dia adalah titisan Tuhan. Sering sekali orang mau mengaku bahwa dia adalah berasal atau utusan dari Tuhan yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Namun kalau kita membaca firman Tuhan hari ini, kata terang yang sesungguhnya atau kalimat terang yang sesungguhnya itu berasal dari kesaksian si Yohanes. Yohanes jelas mengatakan di dalam firman Tuhan hari ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus, Mesias yang dinantikan di dalam perjanjian lama. Dialah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah terang yang sesungguhnya yang dikatakan oleh kesaksian Yohanes di dalam nats kita hari ini. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bukan sebelumnya datang, bukan yang akan datang, tetapi sedang datang dan sudah datang, karena dialah Alfa dan Omega. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada, dan dia tetap ada walaupun dunia ini sudah tidak ada. Dialah yang menerangi dunia ini. Dialah yang menerangi setiap manusia, menerangi hatiku, menerangi hatimu ketika kita hidup di dalam kegelapan, menerangi pikiranku dan memampukan kita untuk melihat, menilai, membuat keputusan mana yang benar, mana yang salah sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, sering sekali kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan etis yang harus membutuhkan pertimbangan etis. Mana yang seharusnya kita pilih, mana yang seharusnya kita putuskan, mana yang seharusnya kita lakukan. Sering sekali kita bingung
Sering sekali kita tidak berdaya untuk memutuskan, untuk melihat, mengambil, menimbang keputusan yang benar. Dan tidak jarang kita sering salah dalam mengambil sebuah keputusan, dalam sebuah langkah. Namun itulah sebenarnya manfaat, itulah yang sesungguhnya kegunaan, fungsi dari terang tersebut. Dia datang untuk menerangi setiap orang. Dia menerangi hati, dia menerangi pikiran kita untuk mengambil keputusan etis berdasarkan pertimbangan etis yang tidak berlawanan dengan ajarannya, yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Maka dari itu, seperti dikatakan di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-36, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada di dalammu atau padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan hari yang baru lagi untuk kami, di mana kami akan memulai kegiatan kami atau aktivitas kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalaupun kami dapat bangun dari tidur kami pada hari ini dan bisa melakukan aktivitas kami, semua itu bukan karena kemampuan kami, kekuatan kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ajarlah kami Tuhan untuk tetap menyerahkan diri kepadamu, untuk tetap setia kepadamu, karena Engkaulah terang yang sesungguhnya dalam hidup kami, yang menerangi pikiran kami, menerangi hati kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang Engkau ajarkan di dalam hidup kami. Kami akui, kami sadari banyak sekali persoalan-persoalan, beban kehidupan yang silih datang berganti di dalam hidup kami masing-masing. Tapi kami memiliki terang yang sesungguhnya, yang bisa menerangi hati pikiran kami, yang membuat kami bisa memutuskan mengambil mana keputusan yang terbaik, yang tidak berlawanan sesuai dengan ajaran firman-Mu. Oleh sebab itu, terangi hati kami Tuhan, terangi pikiran kami Tuhan, dari segala kemelut, dari segala persoalan yang melilit kehidupan kami. Terangi kami semua Tuhan, agar kami bisa berjalan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan yang maha baik, di dalam kehidupan kami, kemanapun kami melangkah, apapun aktivitas kami yang kami lakukan pada hari ini, Engkau-lah yang hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua, mengurapi kami semua, melakukan apa yang kami lakukan dan kerjakan. Engkaulah yang memberkati semua itu Tuhan. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang jahat, jauhkan kami dari hal-hal yang bisa mencelakakan hidup kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala penyakit. Tuhan yang maha baik. Begitu juga dengan anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga kami, orang yang kami sayangi, orang yang membenci kami sekalipun, dimanapun mereka berada. Sebagaimana Engkau menyertai kami Tuhan, demikian jugalah Engkau menyertai mereka, memberkati mereka kemanapun mereka berada, melangkah, dan apapun yang mereka lakukan, Engkau sertai. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini juga kami mengucapkan kepada kita semua selamat ulang tahun
ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, menambahkan berkat, memberikan kesehatan, umur yang panjang kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.